Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Nufiza Amalia Putri dengan NPM 222101063. Saya dari kelas HKIB semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dari kelompok 8 yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan Tasawuf. Tugas ini saya ajukan untuk memenuhi tugas UTS oleh Bapak Muhammad Irfan SHI MSY, mata kuliah Akhlak dan Tasawuf. Yang pertama, kita akan membahas pengertian tasawuf. Apa sih yang dimaksud dengan tasawuf itu? Tasawuf adalah bagian dari syariat Islam yang berisi suatu metode untuk mencapai kedekatan antara seorang hamba dengan Tuhan atau Allah, dan juga untuk mencapai sebuah kebenaran. Kemudian selanjutnya adalah sejarah perkembangan dan pertumbuhan tasawuf. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan tasawuf itu dibagi menjadi 5 periode. Yang pertama yaitu masa pembentukan, yang kedua masa pengembangan, yang ketiga masa konsolidasi, yang keempat masa falsafi, yang terakhir masa pemurnian. Yang pertama, masa pembentukan, yaitu pada masa awal Islam, khususnya pada masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Istilah tasawuf ini belum dikenal, tetapi untuk prakteknya sudah ada, seperti sholat, membaca Al-Quran, puasa, dan lain-lain. Kemudian pada pertengahan abad kedua, dalam sejarah tasawuf itu muncul tokoh zahid pertama dan termasyhur, yaitu Hasan al-Basri. Lalu pada abad kedua Hijriyah muncul tokoh zahid perempuan, yaitu Robiah al-Adawiyah. Yang kedua yaitu masa perkembangan. Ini terjadi antara abad ketiga sampai 4 Hijriah. Nah, pada masa ini tasawuf mencapai peringkat tertinggi dan memunculkan tokoh-tokoh terkemuka yang menjadi panutan para sufi setelahnya. Contohnya Abu Yazid al-Bustami dan Abu Mansur al-Hallaj. Yang ketiga, masa konsolidasi ini terjadi pada abad kelima Hijriah. Nah, pada masa ini itu merupakan masa pemantapan dan pengembalian tasawuf seperti landasan awal, yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian yang keempat, masa falsafi. Ini terjadi pada abad ke-6 sampai 7 Hijriah. Nah, pada masa ini kembalinya semi falsafi yang telah bersinggungan dengan filsafat, dan juga munculnya orde-orde dalam tasawuf. Nah, yang terakhir ada masa pemurnian. Masa ini merupakan masa keemasan gerakan tasawuf teoritis maupun praktis. Perkembangan tasawuf di Indonesia ini tidak terlepas dari proses masuknya Islam di wilayah Indonesia. Dari segi waktu, kejadian sejarah Melayu, tasawuf ini sudah berkembang dan ditulis dalam sebuah naskah pada abad ke-16. Dasar-dasar ilmu tasawuf dalam Al-Quran itu salah satunya pada surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi, "Faida qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Artinya, bila telah selesai sholat dikerjakan, maka bertebaranlah di muka bumi dan mencari ridho Allah agar kamu beruntung. Nah, ayat tersebut menjelaskan bahwa Al-Quran menjadi standar hidup atau amaliyah sufi dengan mengatur jarak hubungan diri dengan dunia dan beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian presentasi dari makalah kelompok 8. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf.
Wabillahi taufik walidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.